Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wangsa Sanjaya. NIM saya 18 SI 131 dari program studi Sistem Informasi. Jadi untuk menyelesaikan UTS saya di mata kuliah riset operasi, di sini saya akan membahas terkait dengan metode simplex ya teman-teman. Metode simplex ini adalah salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint, pembatas, dan banyak variabel. Dan beberapa istilah dalam metode simplex ini diantaranya NK ya. NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu dari nilai di belakang tanda sama dengan, teman-teman. Yang kedua, variabel dasar. Jadi variabel dasar ini adalah variabel yang nilainya sama ya. Nilainya sama. Adapun syarat dan sifat metode simplex ya. Model program linear harus dirubah dulu ya dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standar form. Dan selanjutnya itu sifat bentuk baku. Jadi semua batasan adalah persamaan dengan titik ada di nilai negatif pada sisi kanan. Dan fungsi tujuan dapat berupa minimalisasi atau maksimalisasi ya. Baik, adapun contoh soalnya ya teman-teman. Diberikan model program linear sebagai berikut. Maksimalkan Z sama dengan 2x1 plus 3x2 dengan kendala 2x plus x2 kurang dari sama dengan 4, x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 5, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Selesaikan model program linear tersebut dengan metode simplex. Nah, yang pertama-tama untuk pengerjaannya, yang pertama itu kita harus mengubah dulu ya teman-teman, mengubah model program linear ke bentuk standar ya. Adapun beberapa ketentuannya, yang pertama untuk kendala dengan tanda tangan kurang dari sama dengan, tambahkan variabel slack. Nah, yang kedua untuk kendala dengan tanda lebih dari sama dengan, itu dikurangi dulu dengan variabel surplus, kemudian ditambahkan dengan variabel artificial. Dan selanjutnya untuk kendala dengan tanda sama dengan, tambahkan variabel artificial teman-teman. Jadi kita akan mengubahnya dalam bentuk standar atau dalam bentuk baku teman-teman. Diberikan model program linear sebagai berikut. Maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 dengan kendala 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 5, x1 dan x2 nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian selesaikan model program linear tersebut dengan metode simplex. Yang diubah pertama kendalanya yaitu 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 4. Artinya di sini ditambahkan dengan variabel slack. Kemudian kendala yang kedua, x1 tambah 2x2 tambah s2 sama dengan 5. Di sini juga ditambahkan variabel slack karena dua kendala memiliki kesamaan, yaitu kurang dari sama dengan variabel tersebut. Kemudian yang terakhir itu x1, x2, s1, s2 lebih dari sama dengan 0. Setelah membuatnya ke dalam bentuk standar, maka masukkan ia ke dalam tabel iterasi awal. Dan di situ kita dapat melihat tabel iterasi awal itu terdapat basis Z, X1, X2, S1, S2 dan solusi. Nah, di sini fungsi tujuan itu masuk ke dalam baris R0. Kemudian S1 termasuk ke dalam baris R1
dan S2 masuk ke dalam baris R2. Setelah membentuk tabel iterasi awal, maka langkah selanjutnya adalah menentukan baris kunci dan kolom kunci. Yang pertama, dengan mencari kolom kunci dengan melihat nilai terkecil negatif terbesar yang ada pada baris Z atau disebut dengan baris 0 atau R0. Nah, di sini dapat dilihat nilai terkecil terdapat pada S2. Z-nya adalah -3. Maka dia disebut sebagai kolom kunci. Kemudian untuk menentukan baris kunci dilihat dari nilai minimum perbandingan antara elemen pada kolom solusi dan elemen pada kolom kunci. Di sini kita minimumkan 4 dibagi 1 dan 5 dibagi 2. Jadi kenapa Z tidak dibagi? Karena Z adalah fungsi awal atau tujuan. Elemen yang disebut dengan pertemuan di antara baris kunci dan kolom kunci disebut dengan elemen kunci. Elemen kunci ini artinya kita harus membuat dia menjadi sama dengan 1. Sehingga kita bisa melihat nilainya itu sebagai berikut. Setelah itu, karena ada nilai negatif pada baris Z, maka kita akan melakukan baris kunci untuk pengecekan kembali. Di sini nilai terkecil pada baris Z adalah nilai setengah, sehingga X1 menjadi kolom kunci. Maka proses pencarian kita itu selesai, teman-teman. Dikarenakan semua nilai pada baris Z telah bernilai positif dan variabel keputusan telah masuk ke dalam kolom basis, maka proses pencarian selesai. Diperoleh nilai Z sama dengan 8 dengan nilai X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.